masalah di dunia ini? Sudah sunatullah, Bu? Ya, sudah sunatullah. Allah ciptakan begitu banyak masalah buat kita di dunia ini. Supaya apa, Bu? Supaya kita tidak betah. Bu, ayah nu betah hidup di dunia? Ayah, Bu? Ayah nu betah? Lamun ta ayah nu teu betah berarti enggak hoyong enggak. Uy. Saha anu hoyong enggak uy cung. Teu aya. Berarti ibu betah atuh di dunia. Waduh. Padahal kedahna, Bu, orang teh hidup di dunia sifatnya seharus seperti seorang asing pengembara, karena di dunia ini penuh dengan masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Balad, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana. Bahkan Allah bersumpah bahwa manusia itu diciptakan fi kabad. Apa artinya fi kabad, Bu? Fi kabad itu senantiasa berada di dalam masalah. Berarti masalah itu sunatullah. Ibu senantiasa hidup dalam masalah, betul? Setiap hari apa pernah ibu hidup sehari saja tanpa masalah? Pernah? Pernah gak, Bu? Gak pernah, selalu ada masalah, betul. Ibu mau berangkat ke sini ada masalah gak di rumah? Apa masalahnya? Susuhun, kubahanan, pasaken, ya punya. Dikantunkan ke ibu-ibu sadayana leres. Itu masalah. Tapi nanti di rumah kita yang sebenarnya, Bu, di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin, kita tidak perlu lagi mendapatkan masalah apapun. Hoyong mam kantun am leres. Kedah netapan dari tangkin di syurga terkedah. Kedah masak dari, Bu, kedah nyesel terkedah. Berarti hanya di syurganya Allah kita akan hidup tanpa masalah. Suami kita harus kerja lagi nanti di syurga. Tapi, Bu, masalahnya kita nanti ke syurga apa? Enggak. Betul. Maka kita semuanya ingin pergi ke syurga, betul, Bu? Semuanya ingin ke syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kita setiap hari hobinya berdoa, apa, Bu, doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sapu jagat itu karena kita sangat mengharapkan masuk surga. Cuman masalahnya, Bu, apakah kita pantas masuk surga atau tidak? Pantas gak kira-kira, Ibu? Pantas gak kekeng orang kekengkan surga? Sok cobi tingali amal-amal orang sadi dinten. Kumaha netepana, Bu? Bengong. Kumaha ngaosna, Bu? Ngobrol wae. Kumaha tilawahna, Bu? Saminggu sakali maca Yasin unggul. Henteu
Puasa sunnah Bu? Jarang. Atau kumaha pada lebat surga, ai cita-cita hayong lebat surga, ai amal teu pantas ngalebatkan urang kana surga. Saur Allah kumaha? Makana saking punya ahna, saking sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, maka kita diberikan fasilitas yang disebut dengan syafaat. Allah tahu kita ini manusia yang lemah. Allah tahu kita manusia yang banyak kekurangan. Maka kata Allah, falillahi syafa'atu lillahi jami'an. Maka kata Allah, diberikanlah syafaat milik Allah semuanya. Kita diberikan fasilitas syafaat supaya nanti kita di yaumil akhir mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita cara bagaimana caranya supaya kita mendapatkan syafaat. Di Limus Nungga RT 1 kemarin kita sudah membahas 3 caranya. Coba ibu-ibu masih ingat tidak? Kalau masih ingat berarti ilmunya nempel, ilmunya bermanfaat. Apa Bu yang pertama? Betul sekali, memperbanyak amal solih yang didasari dengan iman. Iman niat, iman lillahi ta'ala. Iman kita beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada yang ingat? Yang kedua adalah Masya Allah, betul, memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang memberikan salawat kepadaku wahidan fasalli alaihi salawatan ashran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalas salawat kepadanya berapa Bu? 10. Panu 2 jepengan mik. Sanes 8 10. Jadi Masya Allah, pami urang salawat ka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anu ngabalesna Rasulullah eta Nabi Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung membalas salam kita, assalamu alayka wa ala ibadillahis shalihin. 10 kali diberikan salawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kemarin yang ketiga apa Bu? Masya Allah, membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran itu nanti di yaumil akhir insya Allah akan menjadi syafaat li ashabi, bagi sahabatnya. Yang disebut dengan sahabat adalah orang-orang yang tidak pernah jauh dari Al-Quran. Bu, Ibu sahabat Quran bukan? Sahabat Quran bukan? Kalau sahabat Quran artinya tiada hari tanpa Al-Quran. Baca Al-Quran tiap hari, tadabbur Al-Quran tiap hari. Insya Allah Ahlul Quran, Ahlullah. Ahli Quran itu keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah para ahlul Quran, orang yang senantiasa membaca, mentadaburi, mempelajari, mengajarkan, menghafalkan Al-Quran, merekalah keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya keluarga pasti akan diistimewakan oleh
Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Al-Quran nanti akan menjadi syafaat untuk kita. Nah, khusus untuk di sini, Bu, saya akan menambahkan satu amal yang nanti harus betul-betul kita pegang. Mudah-mudahan pulang nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita praktekkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan nanti menjadi syafaat buat kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan orang-orang yang nanti akan mendapatkan pertolongan dari salat itu sangat berat. Tidak semuanya bisa mendapatkan pertolongan syafaat melalui jalannya salat. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Bu, sekarang coba kita lihat beberapa cara supaya kita bisa khusyuk di dalam salat. Kenapa harus khusyuk, Bu? Supaya salat kita bisa menolong kita di dunia wal akhirah. Urusan ibu di dunia, semua masalah ibu di dunia bisa diatasi dengan salat. Bisa. Apa semua orang yang salat langsung teratasi masalahnya? Tidak. Ada syaratnya supaya kita para musallin bisa teratasi masalahnya di dunia wal akhirah. Bu, illa 'alal khashi'in, yaitu orang yang khusyuk. Bu, susah gak khusyuk? Susah gak khusyuk? Susah. Pakai banget apa banget-banget? Kenapa bisa begitu? Kenapa salat khusyuk itu susah sekali? Padahal orang yang khusyuk salatnya insya Allah akan diberikan pertolongan di dunia wal akhirah. Lalu kenapa kita belum bisa khusyuk juga? Sampai kapan kita mau tidak khusyuk salatnya? Padahal suatu kapanpun, suatu saat, kapan-kapan Allah bisa ngambil kita, manggil kita kapanpun. Betul? Maka Bu, untuk khusyuk pertama kita lihat dari gerakan sholat. Allah sebenarnya sudah mengajarkan bagaimana caranya kita bisa khusyuk. Yang pertama kita lihat dari gerakan sholat, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang pertama kali harus kita camkan di dalam hati kita supaya khusyuk adalah mengakui bahwa Allah lah satu-satunya yang paling agung, yang paling besar, yang paling maha kuasa di atas muka bumi ini. Tidak ada yang lain. Yang paling luar biasa, yang paling agung itu bukan pekerjaan kita, bukan bos kita, bukan suami kita, tetapi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu gerakannya adalah gerakan menyerahkan diri. Angkat tangan, Allahu Akbar. Kenapa gerakannya begini, Bu? Ini artinya ketika kita salat, kita diminta untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu,
kita bisa khusyuk kalau kita pertama kali adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, muntang ka Gusti Allah. Bu, makanya dalam bacaan salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Bu, artinya kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan baik kecuali kita ditolong oleh siapa, Bu? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jantan, Bu, tiasa tahusyuk, tiasa paminal pertama tadi, Bu, kita berserah diri, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong lalu mengandalkan kehebatan diri kita. Ah, saya bisa khusyuk pokoknya mah, no penting mangartos artina nyabunya terang makna gerakan sholat. Tetapi kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak mungkin bisa khusyuk di dalam sholat kita. Bu, ibu aya rajin tahajud, pamintos niat tahajud, terkedah nganggo alarm, nyuhungkeun digugahkeun ku Gusti Allah tabu dua, gugah teu tabu dua. Teng, pas. Bu, teu langkung teu kirang, pas. Ya Allah, nyuhungkeun digugahkeun tabu dua, gugah tabu dua. Itu hartosna naon, Bu? Ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita ibadah. Coba, Bu, ngandalkan alarm. Sok, ibu buka ngandalkan alarm kumaha? Hah? Alarm tabu dua di pareuman. Alarm tabu setengah tilu di pareuman. Dugi ka alarm 4-5 kali, nu mana nu urang akhirna gugah, Bu? Alarm anu kalima tabu baraha? Tabu setengah 5. Pas sungguh eta pami ngandalkeun kana alarm sanes ngandalkeun kana pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini makhluk yang lemah, kita ini makhluk yang mengikuti hawa nafsu. Bu, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita dilahirkan itu memberikan kepada kita bekal. Wa nafsin wa ma sawwaha. Allah memberikan kita jasad ini beserta nafs. Apa, Bu, nafs? Nafs teh naon, Bu? Jiwa. An-nafs. Di dalam jiwa itu Allah berikan kepada kita fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan kepada kita ilham. Apakah untuk berbuat baik dan berbuat buruk? Allah sudah memberikan pilihan kepada kita. Tinggal apakah kita mau mengikuti yang mana? Bu, kira-kira kita ngikutin yang mana? Kita mengikuti yang mana? Ini nanti tergantung dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innan nafsa la'amaratun bis-su'. Sesungguhnya hawa nafsu kita itu selalu cenderung membawa kita kemana, Bu? Kepada keburukan, kesesatan. Illa man rahima rabbih, kecuali
diberikan rahmat oleh siapa, Bu? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti yang harus kita kejar apa, Bu? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Allah berkenan menolong kita dalam melaksanakan ibadah, wabil khusus sholat kita. Betul, Bu? Karena sholat itu tadi, Bu, sholat itulah penentu nanti keselamatan kita di dunia wal akhirah. Sholatlah yang nanti insya Allah akan menolong urusan kita di dunia maupun di akhirat. Maka kedah paparakata, Bu, supaya khusyuk harus paparakata, kedah harus berusaha. Makanya, Bu, gerakan sholat itu sesudah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Mana tangan mana dulu yang ditaruh, Bu? Kanan dulu apa kiri dulu? Kiri dulu. Di atas nafs kita, di atas qalb kita disimpan. Tangan kiri artinya apa? Tangan kiri ini adalah pelambang keburukan. Maka kita taruh di atas hati kita, karena hati kita inilah yang akan membawa kita kepada kebaikan atau keburukan. Tangan kiri ibarat keburukan yang harus kita singkirkan, maka kita ditaruh di bawah. Lalu kita tutup dengan tangan mana, Bu? Lalu tangan kanan disimpan di atas tangan kiri. Sunnahnya, Bu, bahkan harus di kepal. Cobi Ibu sedekap sadaya. Biasanya Ibu pami sedekapnya nuju santos takbiratul ihram sok di cepok pergelangan tanganan. Dicepok itu artinya apa, Bu? Eta hartosna urang teh kedah pepereket nyuhungkeun pertolongan Allah supados urang tiasa khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesahmu lakabiratun, itu adalah hal yang besar, yang sangat sulit, illa 'alal khashi'in, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Khusyuk pun susah. Karena itu tadi, setelah kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kita memaksakan diri supaya kita khusyuk. Bu, hoyong khusyuk tapi malah malaweng. Tiasa khusyuk tapi malaweng, tetiasa. Leres. Makanya sebelum sholat dimulai, Bu, semua masalah disimpan dulu. Kompor pareman. Pami pada hujan sesehet angkatan. Orang kali pami lapar, luapan heula ulah dikokoreakan orang sholat puguh teh khusyuk. Leres. Pami lapar, heula ulah sholat bari lapar teh khusyuk. Tapi ulang aja tiap karek dur lohor karek beres masak eta karena ngahaja. Kita coba perekat supaya setiasa khusyuk. Sadayana kada leres-leres dikondisikan supaya orang tiasa khusyuk. Eta hartosna orang leres-leres serius, hoyong tiasa khusyuk. Jalmi-jalmi anu sapertos kieu, anu insyaallah naon, Bu, ditolong ku Gusti Allah supados tiasa khusyuk dina netepanana. Terus, Bu, anu katilu syaratna tadi nu kahiji naon, Bu?
Nu kahiji naon tadi? Besolat ngahusutan naon nu kahiji tadi? Minta pertolongan Allah, berserah diri. Nu kadua, nu nembe paparakat. Nah, paparakat bu, bayi mu gampang emotna paparakat anu katilu. Tadina suratul Fatihah nu tos kurang diaoskeun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu pertolongannya langsung Allah ajarkan melalui ayat selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Bu tong hilap pami ibu nuju tatih nuju ngandeng ngaoskan suratul Fatihah, nuju ibu ngaoskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Teras diteraskan ku ihdinas siratal mustaqim. Tah eta teh doa terbaik nu diajarkeun ku Allah Subhanahu wa taala kanggo urang sadayana teu kenging dilewatkeun. Bu, pami ibu nuju ngaoskeun ihdinas siratal mustaqim. Tah ibu teh dina manah ibu, di dalam hati ibu minta sekuat-kuatnya. Bayangkan orang-orang termasuk diri kita yang ingin diberikan siratal mustaqim, diberikan hidayah menuju jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanes orang ngumpul bu, saha nu ibu hoyong dipaparin ihdinas siratal mustaqim. Murang kali caroge sepuh, keluargi, teman-teman, sahabat handai tolan eta kurang suhukan kengeng supados kengeng siratal mustaqim, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara kita berdoa. Bu, pami ibu nyarios ihdinas siratal mustaqim naon saur Allah Subhanahu wa ta'ala, mintalah doa kepadaku akan aku kabulkan. Ini adalah hadis qudsi ketika kita membacakan suratul Fatihah di setiap sholat kita, maka Allah langsung menjawab doa-doa kita asalkan kita khusyuk, terutama ketika kita membacakan suratul Fatihah. Bu, bade diamalkan? Bade. Ibu tinggal wintan ngawaskeun Fatihah ti awal dugi ka akhir, pokona minimal eta entong molongo, entong bengong bari malaweng leres. Karena Allah langsung menjawab doa-doa kita ketika kita membacakan suratul Fatihah. Itu dijawab oleh Allah langsung. Makanya ketika kita mendirikan sholat, pahala sholat kita adalah selama kita sadar di dalam sholat. Bu, ibu sadarna berapa persen? Lamun tepan sadarna berapa persen? Paling takbiratul ihram sadar, Allahu Akbar, kadituna terang-terang kita rokaat kabarahannya jungkrak gak ngerti kita maca naon baningku atas namu ahli leres otomatis bangun ya bu, sujud ruku, tapi lupa apa yang dibacakan, hati kita kemana-mana, tidak khusyuk. Maka kalau kita selama tidak khusyuk, tidak akan sulit sekali mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, supaya khusyuk apa bu? Doa. Utamanya tadi ketika membaca apa bu? Ihdinas siratal mustaqim.
Ya Allah, berikanlah aku petunjuk pada jalan yang lurus. Kurang pantengkeun Bu ya Allah kanggo abdi caroge murang kali sepuh keluargi sadayana rarencangan tatanggi. Bayangkeun Bu, saha-saha nu ibu hoyong didoakeun ku ibu-ibu sadayana. Bu, anu terakhir abdi hoyong masihan ka ibu oleh-oleh kang supados ibu-ibu masalah tiasa selesai. Hoyong masalah selesai. Leres. Tapi kedah tadinya Bu tilu carana ya. Ibu kedah leres-leres naon Bu tadi nu pertama berserah diri ke Allah, pemberkat, doa. Bu, abdi bade masihan oleh-oleh berupa kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kenal Bu kan? Nabi Zakaria kenal? Kenal tuh Bu? Kenal mantunya Bu, karena tajan kantos pernah terang Nabi Zakaria kantos ngarenge. Nabi Zakaria adalah pamanda dari siapa Bu? Ibunya Nabi Isa alaihi salam, yaitu Siti Maryam. Beliau sampai usia 90 tahun istrinya mandul Bu. Mandul berarti tegaduh putra. Anjana Nabi Zakaria sampai usia 100 tahun lebih tidak dikaruniai oleh anak. Melihat Siti Maryam yang diurus oleh beliau, beliau sangat ingin punya anak Bu. Kenapa sangat ingin punya anak? Karena melihat Siti Maryam begitu solihahnya. Setiap hari Maryam berada di mihrabnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap Nabi Zakaria membawa makanan untuk Siti Maryam, dibawakan ke mihrabnya. Apa yang terjadi Bu? Yang terjadi di dalam mihrabnya Siti Maryam selalu ada apa? Selalu ada makanan. Tapi makanannya bukan berasal dari daerah itu. Makanannya bukan berasal dari musim itu. Kalau ada buah-buahan, itu buahnya yang tidak tumbuh di musim tersebut. Ayeuna nu tacan musim naon Bu? Naon kita? Untuk musim ayeuna rambutan acan kaluar leres. Di mihrabnya Siti Maryam banyak rambutan. Sampai Nabi Zakaria bingung, ini dapat dari mana wahai Maryam? Lalu dijawablah oleh Siti Maryam, hadza min fadli rabbik, ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga. Bu, melihat keistimewaan Maryam ini, Nabi Zakaria kemudian ingin sekali punya anak seperti Maryam. Begitu solihahnya, menjadi ahli ibadah. Bagaimana caranya? Kemudian Nabi Zakaria berdiri sholat di mihrabnya. Kemudian Nabi Zakaria baru kali itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Pada saat itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, aku mohon diberikan seorang anak dari sisimu. Lalu Bu, tiba-tiba pada saat itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjawab doanya Nabi Zakaria.
dengan diturunkannya malaikat kepada Nabi Zakaria, fanadatuhu rabbuhu. Kemudian Allah menjawab langsung doa Nabi Zakaria. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Pada saat itu Nabi Zakaria sedang salat di mihrabnya. Innallaha yubashshiruka biyahya. Kata malaikat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kamu kabar gembira dengan diberikannya seorang anak yang namanya saja langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa, Bu? Yahya. Bu, kalau ibu punya masalah banyak, masalah sulit, masalah yang ibu tidak bisa pecahkan, bagaimana Bu tadi caranya? Bagaimana caranya? Berdiri lalu sholat. Itu sudah diajarkan oleh agama kita melalui apa, Bu? Sholat apa? Hajat. Terutama ketika kita berdiri membacakan suratul Fatihah, seperti tadi sudah diajarkan, khusyuklah dalam membaca suratul Fatihah. Lalu sebutkanlah, Bu, permintaan apapun yang ibu inginkan. Selama ibu merasa hajat ibu belum dikabulkan, terus menerus perbanyaklah salat, perbanyaklah doa ketika ibu membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan sebagaimana dikabulkannya doanya Nabi Zakaria, mudah-mudahan doa ibu pun dikabulkan. Amin. Ibu hayong naon? Selamat dunia akhirat. Hoyong naon? Anak soleh. Hoyong naon? Hoyong angkat haji, hoyong umrah. Nyuhungkeun, Bu, Allah itu dekat kepada kita. Ud'uni, kata Allah, astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan berikan apa yang kamu minta. Bu, kartos, mudah-mudahan biasa diamalkan. Mudah-mudahan jantan ilmu nu bermanfaat. Nu utami mauih timpulu dan teh kadawi nyandak naon, Bu? Oleh ilmu anu manfaat. Mudah-mudahan tiasa silaturahim deui sang abdi. Urang tiasa ngaos deui, tiasa ngalap ilmu deui insyaallah. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin seueur kakirangan. Al-haqqu min rabbik fala takum minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ngahaturkeun nuhun ka pamirsa al-muhtaram wal muhtaramah, Ibu Nurdiah anu ti lingkung gunung, anu tos masih anu jangan sakitu jelasna, sakitu cikasna, pamudah-mudahan masih kahartos pisan urang sadayana. Mudah-mudahan para ibu sadayana masih tiasa nampinya, tiasa ngamalkeunana, tiasa ngamanfaatkeunana rupi-rupi ilmu anu tos dipasihkeun ka urang sadayana. Sareng nyuhunkeun doa restuna pikeun mantena, mudah-mudahan mantena masing disehatkeun sarirana, dipanjangkeun yuswana, digampilkeun milik rezekina anu seueur, anu halal, anu barokah, sareng masih dihasilkeun